Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bicara tentang korupsi dan cara Islam dalam mengatasinya. Sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita berhati-hati terhadap urusan harta. Mengapa demikian? Karena harta yang haram yang kita makan dalam tubuh kita, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtinar aula bihi. Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging haram yang tumbuh dalam dirinya, dan nerakalah yang pantas untuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Bicara korupsi, Islam memandang korupsi adalah sebuah tindakan kriminal kejahatan yang ada karena adanya sistem. Artinya, ini adalah sebuah tindakan dalam kacamata sistem. Dalam hal ini, ulama berpendapat ada yang mengatakan bahwa korupsi termasuk ke dalam tindak pidana pencurian, ada yang juga berpendapat tidak termasuk ke dalam tindak pidana pencurian. Mengapa demikian? Karena untuk tindak pidana kejahatan pencurian sudah ada ketentuan dalam sebuah nas, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Dalam sebuah tindakan pidana pencurian, Nabi Muhammad pun telah memberikan ketentuan kapan kemudian pencuri itu dipotong tangannya, berapa ukuran besar pencurian harus dipotong tangannya, dan demikian sebagainya. Sehingga para fuqaha memandang bahwa korupsi tidak termasuk ke dalam kategori pencuri atau asariqah ini. Meski begitu, kita ketahui bersama tetaplah bahwa korupsi adalah sebuah tindakan kejahatan. Artinya, persoalan tidak termasuknya ke dalam kasus pencurian adalah persoalan ada atau tidaknya dalam sebuah nas. Dengan demikian, pelaku korupsi atau koruptor ini termasuk ke dalam kategori ta'zir atau dikembalikan kepada qadhi yang menghukumi kasus tersebut. Saudara-saudara kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian untuk menutup terjadinya kasus-kasus kejahatan adalah faktor utama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana keimananlah yang mampu mencegah dan menjadi benteng setiap kejahatan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika pejabat yang beriman kepada Allah, ketika rakyatnya beriman kepada Allah, ketika negaranya beriman kepada Allah dengan menerapkan syariat Islam, insya Allah tidak akan terjadi kejahatan-kejahatan seperti tadi korupsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri kalian memperhatikan bekal di hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui atas apa-apa yang kalian perbuat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan takwa dalam dua aspek. Aspek yang pertama adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Aspek takwa yang kedua adalah innallaha khabirum bima ta'malun. Sehingga yang pertama adalah hendaklah setiap diri kita, setiap pribadi kita untuk menyiapkan bekal-bekal di akhirat kelak nanti. Yang mana kemudian bagaimana mungkin bisa melakukan kejahatan ketika sudah bertakwa kepada Allah, yang ada adalah selalu memperbaiki dirinya untuk bekal di hari kiamat kelak nanti. Kemudian takwa yang kedua tadi adalah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Sehingga
Ada ya perasaan merasa Allah awasi dengan segala perbuatan kita. Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Allah mendengar apa yang kita lakukan. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Niscaya kita akan berhati-hati dalam segala perbuatan-perbuatan kita. Inilah Islam mengatur hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, untuk menutup pintu korupsi yang berikutnya adalah dengan memberikan gaji yang cukup kepada pejabat negara. Di samping itu juga ada keamanan, jaminan kesehatan, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Niscaya akan tertutuplah kasus korupsi seperti tadi. Berikutnya adalah dengan penghitungan kekayaan pejabat, di mana ini pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, di mana ketika pejabat tersebut diangkat sebagai pegawai negara, dihitunglah kekayaannya. Setelah masa jabatannya habis, dihitung kembali. Apakah kemudian naik secara terlampau tinggi atau pada batas wajar? Disitulah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus korupsi. Dan yang tak kalah penting adalah keteladanan seorang pemimpin, di mana pemimpin atau khalifah adalah teladan atau panutan bagi struktur bawahnya, sehingga akan baik, akan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab pernah menarik unta milik putri Abdullah bin Umar, karena beliau melihat unta tersebut digembalakan di padang rumput milik Baitul Mal. Beliau tarik unta tersebut karena beliau beranggapan ini adalah penyalahgunaan fasilitas negara. Masya Allah, itu hewan unta. Bagaimana jika dirinya, jika keluarganya, jika anggota pejabat di bawahnya? Itulah sebabnya khalifah adalah solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus korupsi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.